Aisyah berdiri di depan pintu rumah lama di pinggiran Jakarta, tangannya gemetar saat memegang gagang pintu yang sudah usang. Hatinya berdegup kencang, seolah waktu berhenti sejenak sebelum badai datang. 7 tahun lalu, ia meninggalkan rumah ini dengan air mata dan kata-kata pedas dari ibunya, Bu Ratna, yang menolak mentah-mentah orientasi seksualnya. "Kau bukan anakku lagi," teriak Bu Ratna saat itu, membuat Aisyah pergi tanpa pamit, membawa luka yang tak pernah sembuh sepenuhnya. Kini, di usia 25 tahun, Aisyah kembali bukan sebagai gadis remaja yang rapuh, tapi sebagai wanita dewasa yang telah menemukan dirinya sendiri. Ia tak sendirian, di sampingnya berdiri Maya, kekasihnya selama 4 tahun terakhir, yang memegang tangannya erat untuk memberi kekuatan. Maya, dengan senyum tenangnya, adalah ancor bagi Aisyah di tengah lautan keraguan. Mereka bertemu di Bandung saat Aisyah bekerja sebagai desainer grafis, dan hubungan mereka berkembang dari persahabatan menjadi cinta yang dalam, meski penuh rintangan. Bu Ratna membuka pintu dengan wajah lelah setelah shift malam di pabrik tekstil. Matanya melebar melihat Aisyah, dan lebih lebar lagi saat melihat Maya di belakangnya. "Aisyah, kau kembali," suaranya bergetar, campuran antara kejutan dan kemarahan yang tertahan. Aisyah mengangguk, mencoba tersenyum. "Iya, Bu. Aku pulang. Ini Maya, pacarku." Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti pisau yang menusuk udara tegang. Ruang tamu kecil itu tiba-tiba terasa sesak. Bu Ratna mundur selangkah, wajahnya memucat. Ia ingat betul malam itu 7 tahun lalu ketika Aisyah mengaku suka pada perempuan. "Itu dosa. Kau akan membawa malu keluarga," katanya saat itu, didorong oleh keyakinan agama dan norma masyarakat yang ketat di lingkungan mereka. Kini, melihat Aisyah kembali dengan seorang wanita lain, Bu Ratna merasa dunianya runtuh lagi. "Masuklah dulu," gumamnya pelan, meski hatinya bergejolak. Mereka duduk di sofa usang, suasana hening menusuk. Aisyah mulai bercerita, suaranya mantap meski hati bergetar. "Aku pergi karena tak tahan lagi, Bu. Tapi aku tak pernah berhenti memikirkan Ibu. Aku bekerja keras, kuliah malam, dan sekarang aku punya hidup yang stabil." Maya menyentuh lengan Aisyah, memberi dukungan diam. Bu Ratna mendengarkan, tapi matanya tak lepas dari tangan mereka yang saling genggam. "Dan dia? Siapa dia sebenarnya?" tanyanya tajam. Maya memperkenalkan diri dengan sopan, "Saya Maya, Bu. Saya bekerja sebagai guru di sekolah dasar. Kami bertemu saat Aisyah pindah ke Bandung." Bu Ratna menggelengkan kepala, "Ini salah. Masyarakat kita tak menerima hal seperti ini. Apa kata tetangga? Apa kata keluarga besar?" Aisyah merasa luka lama terbuka lagi. Ia tahu ini tak mudah, tapi ia datang untuk memperbaiki, bukan menyerah. Malam itu berlalu dengan perdebatan panjang. Bu Ratna menceritakan kesulitannya selama Aisyah pergi. Ayah Aisyah meninggal 2 tahun lalu karena sakit jantung, meninggalkan Bu Ratna sendirian mengurus rumah dan adik Aisyah, Rina, yang kini berusia 17 tahun. "Rina sering bertanya tentangmu," kata Bu Ratna dengan suara parau. Aisyah merasa bersalah, tapi ia juga ingat betapa ia dulu merasa terbuang. "Aku tak mau Rina mengalami hal sama, Bu. Aku ingin dia tahu bahwa mencintai siapapun tak membuatnya kurang manusiawi." Maya mencoba menenangkan, "Kami tak datang untuk memaksa, Bu. Kami hanya ingin bagian dari keluarga ini." Tapi Bu Ratna bangkit tiba-tiba, "Tidak. Kalian tak bisa tinggal di sini. Ini rumahku, aturanku." Aisyah terpukul, tapi ia tak mundur. Ia tahu perjuangan baru saja dimulai. Besok, ia harus menghadapi Rina, yang pulang dari sekolah, dan mungkin seluruh kampung yang mulai bergosip. Hari berikutnya, Rina pulang dengan tas sekolah berat.
Matanya berbinar melihat kakaknya. "Kak Aisyah," serunya, memeluk erat. Tapi saat melihat Maya, ia mengerutkan kening. "Siapa ini, Kak?" Aisyah menjelaskan dengan hati-hati, tapi Rina, yang dibesarkan di lingkungan konservatif, tampak bingung. Bu Ratna menyela, "Jangan dekat-dekat dengan mereka, Rina. Ini bukan contoh baik." Aisyah merasa hatinya hancur, tapi ia memutuskan untuk bertahan, untuk membuktikan bahwa cintanya tak merusak. Sore itu mereka berjalan-jalan di taman dekat rumah. Maya berbisik pada Aisyah, "Ini sulit, tapi kita harus sabar." Aisyah mengangguk, tapi dalam hati ia ragu. Apakah keputusannya kembali adalah kesalahan? Tekanan dari masyarakat mulai terasa, tetangga mulai memandang sinis, dan Bu Ratna semakin menarik diri. Aisyah tahu ini baru awal dari konflik yang lebih dalam. Bu Ratna di kamarnya sendirian, menangis pelan. Ia mencintai Aisyah, tapi keyakinannya bertabrakan dengan realitas. "Mengapa Tuhan menguji aku seperti ini?" gumamnya. Ia ingat masa kecil Aisyah, gadis ceria yang selalu membuatnya bangga. Kini, semuanya berubah. Ia harus memilih, menerima atau kehilangan anaknya lagi. Aisyah dan Maya memutuskan untuk tinggal sementara di hotel terdekat, memberi ruang bagi Bu Ratna. Tapi Aisyah tak bisa tidur, memikirkan masa lalu. Saat remaja, ia menyadari ketertarikannya pada perempuan saat berteman dekat dengan sahabatnya, Lina. Saat Bu Ratna tahu, ia marah besar, bahkan mengancam akan mengirim Aisyah ke pesantren untuk disembuhkan. Itu yang membuat Aisyah pergi. Kini, kembali, Aisyah merasa lebih kuat, tapi juga lebih rentan. Maya memeluknya, "Kita akan lewati ini bersama." Tapi Aisyah tahu, harga yang harus dibayar mungkin lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Pagi hari di Jakarta yang panas, Aisyah dan Maya kembali ke rumah Bu Ratna. Mereka membawa sarapan dari warung terdekat, harapan kecil untuk mencairkan suasana. Rina membuka pintu, wajahnya cerah. "Kak, aku senang kau kembali. Ceritakan dong tentang Bandung." Aisyah tersenyum, tapi Bu Ratna muncul dari dapur dengan wajah tegang. "Jangan terlalu dekat, Rina. Mereka tak tinggal lama." Aisyah merasa sakit hati, tapi ia tetap tenang. "Bu, kita perlu bicara. Aku tak mau pergi lagi tanpa mencoba." Mereka duduk di meja makan, udara penuh ketegangan. Bu Ratna mulai berbicara, suaranya penuh emosi. "Aku membesarkanmu dengan susah payah. Ayahmu bekerja keras sampai mati. Dan kau balas dengan ini. Membawa wanita lain ke rumah." Maya mencoba menjelaskan, "Bu, cinta kami tak merugikan siapapun. Kami sama seperti pasangan lain, ingin bahagia." Tapi Bu Ratna menggelengkan kepala. "Di sini, di Indonesia, ini tak diterima. Agama kita melarang. Apa kata saudara-saudaraku? Mereka akan memutus silaturahmi." Aisyah ingat betul tekanan itu, keluarga besar mereka sangat taat, dan gosip bisa menghancurkan reputasi. Rina mendengarkan diam-diam, matanya bolak-balik antara kakaknya dan ibunya. Ia pernah mendengar tentang di sekolah, tapi tak pernah membayangkan itu menyentuh keluarganya. "Kak, apa benar kau lesbian?" tanyanya polos. Aisyah mengangguk, "Iya, Rin. Dan itu bagian dari diriku. Aku tak memilihnya, tapi aku menerimanya." Bu Ratna bangkit marah, "Jangan ajari adikmu hal buruk. Kau sudah merusak hidupmu, jangan rusak miliknya." Aisyah merasa seperti ditampar. Ia ingat saat pergi dulu, ia sendirian di bus ke Bandung, tanpa uang banyak, tapi penuh tekad. Kini, dengan Maya, ia punya dukungan, tapi konflik ini lebih dalam. Sore itu, Aisyah bertemu dengan sahabat lamanya, Sari, di kai dekat rumah. Sari, yang tahu rahasia Aisyah sejak SMA, memeluknya erat.
Akhirnya kau kembali. Tapi hati-hati, ya. Masyarakat di sini masih kolot. Aisyah menceritakan tentang Maya dan reaksi Bu Ratna. Sari menghela napas, aku paham. Aku sendiri pernah dihadapkan pilihan serupa, tapi aku memilih aman, menikah dengan laki-laki. Percakapan itu membuat Aisyah ragu. Apakah ia egois membawa Maya ke sini? Maya di hotel juga merasa gelisah. Ia berasal dari keluarga liberal di Yogyakarta, tapi tahu betapa sulitnya di Jakarta. Aku tak mau jadi bebanmu, Ais, katanya saat Aisyah kembali. Aisyah memeluknya, kau bukan beban. Kau alasan aku kuat. Malamnya, Bu Ratna menelepon saudaranya, Paman Hadi, untuk curhat. Aisyah kembali dengan seorang perempuan. Apa yang harus aku lakukan? Paman Hadi, seorang ustad, menjawab tegas, kau harus tegas. Jangan biarkan dosa masuk rumah. Ajak dia ke pengajian, mungkin bisa disembuhkan. Bu Ratna setuju, tapi hati kecilnya ragu. Ia mencintai Aisyah, tapi takut akan judgement masyarakat. Keesokan harinya, Bu Ratna mengajak Aisyah ke masjid terdekat. Ikut pengajian, mungkin kau sadar. Aisyah menolak awalnya, tapi demi ibunya, ia setuju. Di sana, Ustadz berbicara tentang norma keluarga dan larangan homoseksualitas. Aisyah merasa seperti diadili, tapi ia tetap diam. Maya menunggu di luar, hatinya cemas. Setelah pengajian, Bu Ratna berkata, lihat. Itu firman Tuhan. Aisyah menjawab pelan, Bu, aku percaya Tuhan, tapi aku juga percaya Dia menciptakanku seperti ini. Perdebatan memanas, dan Rina yang ikut, mulai memihak Aisyah. Bu, Kak Aisyah baik kok. Kenapa harus diubah? Bu Ratna terkejut dengan sikap Rina. Ia merasa kehilangan kendali. Malam itu, ia bertengkar hebat dengan Aisyah. Kalau kau tak berubah, pergi lagi. Aisyah menangis, aku tak mau pergi, Bu. Tapi aku tak bisa berubah. Maya menenangkan, tapi ia sendiri merasa terluka. Aisyah memutuskan untuk bertemu keluarga besar. Di rumah Paman Hadi, suasana tegang. Paman Hadi berkhotbah panjang tentang dosa, membuat Aisyah merasa kecil. Kau harus menikah dengan laki-laki, Aisyah. Itu jalan benar. Aisyah menjawab, Paman, itu bukan aku. Aku bahagia dengan Maya. Reaksi keluarga beragam, beberapa marah, yang lain diam. Bibi Siti, istri Paman Hadi, diam-diam mendukung. Aku pernah punya teman seperti itu. Mereka manusia juga, bisiknya pada Aisyah. Itu memberi harapan kecil. Kembali ke rumah, Aisyah dan Maya berbicara panjang. Mungkin kita harus pergi, kata Maya. Aisyah menggeleng, tidak. Aku harus hadapi ini. Tapi dalam hati, ia tahu harga yang dibayar, hubungannya dengan Maya mulai retak karena tekanan. Bu Ratna sendirian, memikirkan ulang. Ia ingat saat Aisyah kecil, selalu melindungi Rina. Apakah aku salah, gumamnya? Konflik dalam dirinya semakin dalam, antara cinta ibu dan norma sosial. Hari-hari berikutnya semakin berat. Gosip menyebar di kampung, anak Bu Ratna pulang bawa pacar perempuan. Tetangga mulai menjauh, membuat Bu Ratna merasa terisolasi. Di pabrik, rekan kerja bertanya sinis, benar anakmu lesbian? Bu Ratna menjawab tegas, itu urusan keluarga, tapi hatinya hancur. Aisyah mencoba mendekati Rina lebih dekat. Mereka berjalan ke pasar, bercerita tentang masa lalu. Kak, aku tak paham kenapa Bu marah. Kau kan masih kakakku. Aisyah tersenyum, iya, Rin. Cinta tak mengubah itu. Rina mulai membuka diri, bahkan bertanya tentang Maya. Dia baik ya, Kak. Maya yang ikut menjawab ramah, membuat Rina tertawa. Tapi Bu Ratna melihat itu sebagai ancaman.
Ia melarang Rina dekat dengan mereka. Jangan sampai kau ikut-ikutan. Rina memberontak, Bu Kak Aisyah tak ajari apa-apa buruk. Pertengkaran pertama antara Bu Ratna dan Rina terjadi, membuat rumah semakin tegang. Aisyah merasa bersalah. Ia bertemu Sari lagi, mencari nasihat. Bagaimana kalau kau bicara dengan psikolog? Bantu Bu Ratna paham. Aisyah setuju dan ia mencari psikolog di Jakarta yang spesialis insult. Derlina, seorang wanita bijak, setuju bertemu. Pertemuan itu rahasia. Derlina menjelaskan pada Bu Ratna, orientasi seksual bukan pilihan, Bu. Itu alamiah. Bu Ratna mendengarkan, tapi tetap keras kepala. Tapi agama bilang lain. Derlina menjawab, banyak interpretasi. Yang penting, cinta keluarga. Aisyah melihat harapan, tapi Bu Ratna pulang dengan wajah muram. Maya mulai merasa lelah. Ais, aku cinta kau, tapi ini menyakitkan. Aisyah memeluknya, maafkan aku. Aku tak mau kehilanganmu. Tapi tekanan membuat mereka bertengkar kecil. Maya ingin pulang ke Yogyakarta, Aisyah ingin bertahan. Di sisi lain, Paman Hadi mendengar tentang psikolog. Ia datang ke rumah, marah besar. Kau bawa anakku ke orang kaya, serunya pada Bu Ratna. Aisyah membela, Paman, itu untuk paham, bukan ubah. Pertengkaran memuncak, dan Paman Hadi mengusir Aisyah. Jangan datang lagi ke keluarga. Aisyah terpukul, tapi itu membuatnya lebih tegas. Ia memutuskan untuk bicara terbuka dengan Rina. Rin, kalau suatu hari kau suka perempuan, jangan takut. Itu normal. Rina mengangguk, aku dukung kau, Kak. Itu kemenangan kecil. Bu Ratna melihat perubahan Rina, panik. Ia memaksa Rina ikut pengajian ekstra. Tapi Rina menolak, aku mau bersama Kak Aisyah. Bu Ratna merasa dikhianati oleh anaknya sendiri. Malam itu, Maya dan Aisyah berbicara serius. Mungkin kita perlu istirahat, kata Maya dengan air mata. Aisyah terkejut, jangan, Mai. Kita bisa. Tapi Maya pergi ke hotel sendirian, memberi ruang. Aisyah sendirian di kamar lama, memikirkan pilihan. Apakah ia harus mengorbankan cinta untuk keluarga? Atau sebaliknya? Konflik innernya semakin dalam. Bu Ratna tak bisa tidur. Ia ingat surat dari Aisyah saat pergi dulu, Bu, aku cinta ibu, tapi aku harus jadi diri sendiri. Air mata menetes, dan ia mulai mempertanyakan keyakinannya. Keesokan harinya, kejadian tak terduga, Rina jatuh sakit karena stres. Di rumah sakit, Aisyah dan Maya datang cepat. Bu Ratna melihat Maya membantu, dan hatinya luluh sedikit. Terima kasih, gumamnya. Itu titik balik kecil, tapi konflik masih ada. Paman Hadi menelepon, menekan Bu Ratna untuk tegas. Jangan lemah. Aisyah memutuskan untuk konfrontasi akhir dengan keluarga besar. Di pertemuan keluarga, ia berpidato, aku tak minta persetujuan, tapi pengertian. Aku tetap anak kalian. Beberapa anggota keluarga diam, yang lain marah. Pulang, Aisyah lelah. Maya kembali, aku tak bisa tinggalkan kau. Mereka berpelukan, tapi tahu perjuangan belum selesai. Tekanan masyarakat semakin nyata. Di kampung, Aisyah dan Maya dipandang sinis saat berjalan bersama. Seorang tetangga bahkan berkata kasar, pergi saja dari sini. Aisyah marah, tapi Maya menahan. Jangan tanggapi, itu buang energi. Bu Ratna merasa malu, tapi juga marah pada tetangga. Ia membela Aisyah untuk pertama kali, itu anakku, urusanmu apa? Itu kejutan bagi Aisyah. Mungkin ada perubahan. Rina pulih, dan ia semakin dekat dengan Maya. Mereka bermain kartu, tertawa. Bu Ratna melihat itu, hatinya campur aduk. Maya baik ya, Bu, kata Rina.
Bu Ratna mengangguk pelan. Tapi Paman Hadi tak menyerah. Ia mengatur pertemuan dengan tokoh agama lokal untuk membantu Aisyah. Aisyah datang tapi menolak intervensi. Ini hidupku, Paman. Pertengkaran hebat terjadi dan Bu Ratna akhirnya membela Aisyah. Cukup, Hadi. Dia anakku. Itu momen besar. Bu Ratna menyadari kehilangan Aisyah lagi lebih buruk daripada judgement orang. Ia pulang dan bicara dengan Aisyah. Aku tak setuju, tapi aku tak mau kehilanganmu lagi. Aisyah menangis bahagia memeluk ibunya. Maya tersenyum dari jauh. Tapi ini bukan akhir, masih ada luka. Maya mendapat tawaran kerja di Jakarta, membuat mereka memutuskan tinggal lebih lama. Tapi tekanan dari luar membuat Maya ragu. Bagaimana kalau kita pindah bersama? Tanyanya pada Aisyah. Aisyah bimbang. Ia ingin dekat keluarga, tapi juga bahagia dengan Maya. Pilihan sulit, keluarga atau cinta. Di saat itu, sahabat Maya dari Yogyakarta datang berkunjung. Nia, yang juga lesbian, berbagi pengalaman. Aku diterima keluargaku setelah bertahun-tahun. Itu memberi inspirasi. Bu Ratna mencoba mendekati Maya. Ceritakan tentang dirimu. Maya bercerita dan Bu Ratna mendengarkan. Perlahan ia melihat Maya sebagai manusia, bukan ancaman. Tapi gosip memuncak, seseorang melaporkan Kurt, dan ada ancaman pengusiran. Aisyah marah, kita tak lakukan apa-apa salah. Mereka menghadapi bersama, Bu Ratna ikut. Ini keluargaku, jangan campur. Kemenangan kecil, tapi harga dibayar. Bu Ratna kehilangan teman di pabrik. Ia merasa kesepian, tapi juga bangga pada dirinya. Aisyah dan Maya semakin kuat, tapi Aisyah merasa bersalah atas penderitaan ibunya. Mungkin aku harus pergi, katanya pada Maya. Maya menolak, tidak. Kita hadapi bersama. Mereka memutuskan untuk ikut komunitas LGB di Jakarta, mencari dukungan. Di sana mereka bertemu orang-orang serupa, berbagi cerita. Itu memberi kekuatan baru. Bu Ratna diam-diam mencari info online tentang LGB. Ia mulai paham, meski lambat. Konflik klimaks, Paman Hadi mengancam memutus hubungan jika Bu Ratna tak usir Aisyah. Bu Ratna menjawab, kalau begitu putus saja. Aisyah anakku. Itu pengorbanan besar. Bu Ratna kehilangan saudaranya, tapi mendapat anaknya kembali. Aisyah terharu, terima kasih, Bu. Mereka mulai membangun ulang. Hari-hari mulai tenang. Aisyah dan Maya tinggal di rumah Bu Ratna, membantu sehari-hari. Rina bahagia belajar dari kakaknya tentang penerimaan diri. Bu Ratna masih bergumul dengan keyakinannya, tapi ia memilih cinta keluarga. Maya mendapat promosi dan mereka merayakan kecil-kecilan. Bu Ratna bahkan masak makanan favorit Aisyah. Ini untuk kalian, katanya pelan. Tapi luka masa lalu tak hilang begitu saja. Aisyah sering bermimpi tentang malam ia pergi, bangun dengan keringat dingin. Maya menenangkan, itu masa lalu. Kita punya sekarang. Bu Ratna bertemu Derlina lagi, sendirian. Bagaimana aku menerima sepenuhnya? Derlina menjawab, waktu dan cinta. Bu Ratna mulai berubah, bahkan ikut seminar tentang hak LGB. Keluarga besar mulai retak, beberapa mendukung diam-diam, yang lain menjauh. Paman Hadi tak bicara lagi, tapi Bibi Siti menelepon sesekali. Aisyah memutuskan untuk menulis blog tentang pengalamannya, membantu orang lain. Itu memberi tujuan baru. Maya dan Aisyah semakin dekat, tapi mereka tahu masyarakat masih keras. Di acara komunitas, mereka melihat demonstrasi hak LGB. Terinspirasi. Suatu hari, Bu Ratna berkata, aku bangga padamu, Aisyah. Maafkan aku dulu.
Aisyah menangis, aku juga Bu. Rina terpengaruh menjadi advokat di sekolah, melawan bullying terhadap siswa. Cerita mereka menjadi contoh pengorbanan, pengkhianatan, tapi juga kebangkitan. Tapi apakah penerimaan sejati mungkin di masyarakat yang masih penuh prasangka? Apakah Bu Ratna benar-benar berubah atau hanya menyerah? Apakah cinta Aisyah dan Maya layak harga yang dibayar? Apakah benar bahwa cinta sejati harus mengorbankan segalanya, atau adakah batas yang tak boleh dilewati?